Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar tema 4, subtema 4, pembelajaran 4, 5, dan 6. Adapun tujuan pembelajaran yang pertama mengetahui tentang makanan sehat, yang kedua memahami kewajiban dan hak menjaga persatuan bangsa, yang ketiga memahami operasi bilangan cacah dalam pembagian. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jalan yang bersih. Benny dan teman-temannya pulang sekolah bersama-sama. Mereka melewati jalan umum. Jalan umum itu tampak kotor. Di sudut jalan ada tumpukan sampah yang menggunung. Sampah juga berserakan di sepanjang jalan. Tukang jajanan membuang sampahnya di pinggir jalan. Mereka sedih melihat kondisi jalan tersebut. Benny ingin jalannya terlihat bersih. Semua warga seharusnya mengurangi produksi sampah. Mereka juga seharusnya membuang sampah pada tempatnya. Sampah seharusnya diolah menjadi barang yang berguna. Benny ingin mengajak teman-temannya peduli sampah. Adik-adik, itu tadi cerita tentang Benny yang pulang sekolah dan di jalan umum itu ada banyak sampahnya. Adik-adik ya, kalian harus peduli terhadap kebersihan lingkungan dimanapun kalian berada. Bersyukurlah memiliki jalan umum. Jagalah jalan di lingkungan agar tetap bersih. Nah, di sini jalanan umum kita itu mempunyai kewajiban dan hak adik-adik. Nah, kewajiban kita untuk di jalan umum itu semua warga wajib menjaga dan merawat jalan umum. Semua warga tidak boleh membuang sampah di jalanan. Wajib memperhatikan keselamatan dan kelancaran lalu lintas. Kita juga wajib menaati peraturan lalu lintas. Wajib menghormati pengguna jalan lain. Wajib membawa surat-surat mengemudi ketika sedang berkendara seperti SIM dan STNK. Wajib menggunakan pengaman waktu di jalan umum, misalnya helm, sabuk pengaman, jaket, dan lain sebagainya. Sedangkan kita juga punya hak adik-adik. Nah, hak kita apa? Hak mendapatkan kenyamanan saat berjalan, ya, misalnya jalan tidak rusak, hak menggunakan jalan yang bersih dan nyaman, berhak atas kelancaran saat berkendara di jalan umum, berhak untuk keselamatan saat menggunakan jalan umum, berhak mendapatkan prioritas pada saat menyeberang jalan, terus mendapat perlindungan hukum saat berkendara di jalan umum, dan mendapatkan keamanan diri jika mengalami kecelakaan. Jadi kalau kita sudah melakukan kewajiban kita, otomatis kita bisa menerima hak kita, adik-adik. Jadi lakukan dulu kewajiban kalian di jalan umum, baru kalian akan menerima hak kalian. Adik-adik, mendapat jajanan sehat merupakan hak setiap anak. Benny sangat berhati-hati memilih jajanan. Benny selalu memeriksa kemasan jajanan yang ia beli. Pernahkah kamu mengamati kemasan jajananmu? Amatilah kemasan jajanan di bawah ini. Kemasan jajanan mana yang menurutmu paling baik? Nah, menurut Kak Citra yang paling baik itu yang donat, ya. Donat itu bungkus makanannya rapat adik-adik ya. Kalau yang ini dengan bungkus koran itu tidak terlalu baik ya untuk kesehatan kita. Ini juga terbuka ya. Lalu ini terbuka, misalnya ini pun tertutup. Coklat ini juga kemasannya baik adik-adik ya kalau tertutup. Nah, kalian bisa menceritakan pengalaman kalian ketika mengamati kemasan jajanan. Apakah makanan itu baik untuk kesehatanmu atau tidak? Agama adik-adik. Nah, di sini ada bacaan. Setiap orang itu wajib menjalankan ajaran agamanya. Udin dan kawan-kawannya selalu taat menjalankan ajaran agamanya. Setiap sore Udin mengaji di masjid. Hari itu ada perayaan Maulid Nabi. Ibu menyiapkan kue untuk dibawa Udin ke masjid. Edo dan Benny kebetulan sedang bermain di rumah Udin. Mereka membantu Udin dan ibunya menyiapkan kue. Merayakan hari besar agama adalah hak setiap warga negara. Udin merayakan Maulid, Benny dan Edo merayakan Natal, Dayu merayakan Hari Raya Nyepi, Lani merayakan Hari Waisak, dan Meli merayakan Hari Imlek. Kita wajib loh menghormati perbedaan.
Indonesia itu memiliki banyak perbedaan. Kita berbeda suku, agama, dan kebiasaan. Semua orang harus saling menghargai dan menghormati. Sikap saling menghargai dan menghormati membuat kita menjadi rukun. Adik-adik, tentunya kalian masih ingat bahwa di Indonesia sendiri ada 6 agama yang diakui. Ya, ada Islam, ada Kristen, Katolik, ada Hindu, ada Buddha, ada Konghucu adik-adik ya. Kalau Islam itu hari rayanya misalnya Maulid Nabi, lalu ada Idul Fitri, Idul Adha. Kalau Kristen Katolik itu ada Natal, Paskah seperti itu. Lalu untuk yang beragama Hindu ada Nyepi, Kuningan, Galungan itu hari rayanya. Lalu untuk yang beragama Buddha itu ada Waisak. Lalu yang beragama Konghucu atau kepercayaan Konghucu itu contoh hari rayanya adalah Imlek. Udin memiliki teman-teman yang berbeda agama. Udin rukun dengan mereka. Udin wajib menghargai agama teman-temannya. Apa yang harus Udin lakukan agar dapat selalu hidup rukun? Nah ini, ayo kita saling menghargai. Ini yang harus dilakukan adik-adik. Berteman dengan semua orang tanpa membeda-bedakan agama. Saling menghargai satu sama lain dalam melaksanakan ajaran agamanya. Bekerja sama atau bergotong royong saat merayakan hari besar agama dan tidak memaksakan seseorang untuk memeluk agama tertentu. Ini adalah contoh sikap saling menghargai antar teman, antar tetangga, antar masyarakat juga seperti itu adik-adik. Kamu sudah tahu kewajiban menghargai temanmu yang berbeda agama. Apakah kamu tahu hakmu yang berkaitan dengan agama? Nah, adik-adik, di sini kita akan menuliskan 5 hak yang berkaitan dengan agama. Misalnya hak kita adalah menganut agama dan kepercayaan masing-masing. Itu hak kita dan orang lain tidak boleh memaksakan hak kita ini. Hak untuk menjalankan ibadah menurut agama masing-masing. Kita berhak menjalankan ibadah loh adik-adik. Hak mendapatkan perlakuan yang sama dari seluruh masyarakat dan pemerintah terlepas dari agama dan keyakinan yang dianut. Itu hak yang ketiga. Dan hak yang keempat, hak untuk mendirikan tempat ibadahnya masing-masing. Dan hak yang kelima adalah hak untuk meyakini agama yang diyakini ini tanpa paksaan dari orang lain. Itu 5 hak yang berkaitan dengan agama. Ibu Udin membuat kue untuk perayaan Maulid Nabi. Peserta pengajian ada 100 anak. Berapa kue yang harus ibu buat? Berapa buah kue yang diterima di setiap anaknya? Nah, di sini banyaknya kue itu dibagi jatah per anak sama dengan banyaknya anak. Nah, yang diketahui adalah banyaknya anak. Ya, banyaknya kue dan jatah per anak tidak diketahui. Nah, cara mencarinya bagaimana? Nah, kita misalkan saja banyak kue yang dibuat adalah 1000. Kita bisa mencarinya dengan cara 1000 dibagi 100. Nah, sama-sama punya 0, kita coret saja adik-adik. Di sini coret 1 nolnya, di sini juga coret 1. Di sini coret 1, di sini juga coret 1. Ketemu pembagian baru, 10 dibagi 1. 10 dibagi 1 sama dengan 10. Nah, berarti di sini jatah per anak ada 10. Kalau kita cari banyak kue 1000 dibagi jatah per anak 10, maka banyaknya anak yang menerima ada 100. Lalu contoh berikutnya, masih soal yang sama. Contohnya banyak kuenya 500. Berapa jatah per anak? Ya berarti 500 dibagi 100 ya. Sama-sama punya 0, kita coretnya adik-adik. Nolnya di sini ada 2, kita coret juga 2. Maka ketemu 5 dibagi 1. Berapa 5 dibagi 1? Ya, 5 dibagi 1 sama dengan 5. Jadi jatah per anaknya ada 5. Edo bersyukur menjadi warga negara Indonesia. Banyak hak telah ia peroleh. Ia juga telah melaksanakan kewajibannya. Nah, ini adalah contoh kewajiban dan hak di rumah, di sekolah, bertetangga, dan sebagai warga negara.
Contohnya di sini kewajiban di rumah adalah saling menghormati sesama anggota keluarga. Lalu hak kita di rumah itu mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tua kita. Kewajiban kita di sekolah salah satunya adalah mematuhi tata tertib dan peraturan di sekolah. Nah, hak yang kita peroleh di sekolah adalah mendapatkan pendidikan dan pengajaran di sekolah. Sedangkan kewajiban kita dalam bertetangga adalah saling menghargai dan saling menolong. Haknya apa? Mendapatkan bantuan saat mengalami kesusahan. Kewajiban kita sebagai warga negara salah satunya adalah mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lalu hak yang kita peroleh adalah perlindungan dari aparat keamanan. Sebentar lagi hari kemerdekaan Republik Indonesia. Sekolah Edo juga ikut merayakannya. Mereka akan menghias sekolah seindah mungkin. Edo dan teman-temannya juga ingin menghias kelas dengan indah. Edo dan teman-temannya menghias kelas dengan bendera merah putih. Sekolah menyediakan bendera merah putih plastik. Jumlah kelas di sekolah Edo ada 12. Nah, adik-adik, di sini kita akan belajar mencari banyaknya bendera dan jatah setiap kelasnya kalau ada 12 kelas di sekolah Edo. Nah, di sini untuk mencari banyaknya bendera dan jatah per kelasnya itu kita bisa menggunakan dengan kemungkinan. Nah ya, dengan kemungkinan yang ada kita bisa mencari jawabannya. Misal di sini banyaknya bendera yang diberikan oleh sekolah adalah 1.200 bendera merah putih plastik. Nah, akan dibagikan ke 12 kelas. Maka jatah per kelasnya berapa? Kita bisa mencarinya dengan cara 1.200 dibagi 12. Nah, berapa 1.200 dibagi 12? Di sini kita sama-sama lihat di depannya itu ada angka 12. Berarti 12 dibagi 12 itu sama dengan 1. Nah, 1 kita tulis angka nolnya. Di sini kan 1.200 ada angka nolnya 2. Berarti 1 belakangnya diberi angka nolnya 2. Berarti 100. 1.200 dibagi 12 itu jawabnya adalah 100. Maka jatah per kelasnya itu ada 100 bendera merah putih. Ya, kalau kita baca secara keseluruhan banyaknya 1.200, banyaknya bendera dibagi jatah per kelasnya adalah 100. Maka banyak kelas yang mendapatkan ada 12. Atau bisa juga dibaca seperti ini. Banyaknya bendera 1.200 dibagi banyaknya kelas 12, maka jatah per kelasnya ada 100. Itu juga bisa adik-adik. Kita lihat kemungkinan yang lain. Misalnya banyak benderanya ada 600. Maka untuk mencarinya kita bagi 600 dibagi 12. Kita cari dengan bersusun ya adik-adik ya. 600 dibagi 12. Nah, kita ambil angka 6 dulu. 6 dibagi 12 tidak bisa, berarti kita ambil belakangnya, jadi 60. 60 dibagi 12. Nah adik-adik, kalau belum hafal perkalian, kalian bisa mengerjakannya dengan pengurangan berulang. 60 dikurangi 12 sama dengan 48. Nah 48 ini kita tulis bawahnya lagi dikurangi 12 lagi sama dengan 36. 36 dikurangi 12 lagi sama dengan 24. 24 dikurangi 12 lagi sama dengan 12. Dan 12 dikurangi 12 sama dengan 0 adik-adik. Jadi ada berapa pengurangan? 1, 2, 3, 4, 5. 60 dibagi 12 sama dengan 5. Kita tuliskan di sini adik-adik 5. 5 dikali 12 sama dengan, nah 5 dikali 12 sama dengan 60 ya, kebalikan dari pembagian itu perkalian. Kita tuliskan di sini 60. 60 dikurangi 60 sama dengan 0. Nah, di sini masih ada 1 0, kita tinggal naikkan ke atas saja. Ya, jadi 600 dibagi 12 itu ada 50. Berarti di sini jawabnya 50 dan jatah per kelas sama dengan 50 bendera merah putih plastik. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Ustazah akhiri dengan membacakan hamdalah
Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.